Salam baik kita semua. Horas, amal gabina yang berbahagia, secara khusus dalam pengantin berdua, Saudara Santo Abidnego Manalu dan dengan tunangannya Artika Yolanda Sinta Martlani Purna Ditugulu. Inilah momen yang bahagia bagi saudara kedua karena satu tahap mungkin satu tahap terakhir lah untuk menuju pernikahan. Dan juga momen bahagia bagi keluarga Manalu dari Kangboro Nainggolan dan juga keluarga Nabi Tugulu di sini. Tentu masih pangkat ramu warna waktu dusau dong, ya waktu M ada, M bukan 3 miliar ya, tapi ada tukul, marhaka, marhori-hori ini, membicarakan segala sesuatu untuk kebahagiaan anak kita. Satu hal yang sangat menarik dari acara pertukulan namanya pertukul. Berarti kita menyaksikan di hadapan orang banyak bahwa Saudara Santo dan Saudari Kartika berjanji akan menempuh rumah tangga. Jadi dalam acara pertemuan ini ada isi perjanjian yang sudah ditandatangani bersama. Dan isinya itu tadi sudah dipahami dan berjanji akan melaksanakannya. Maka untuk menyempurnakan acara pertemuan ini saya mengambil nats firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 25 ayat 9 sampai ayat 10. Saya bacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi ada istilah hukum karena yang menikah ini praktisi hukum gitu kan. Jadi berpegang pada hukum. Yang kedua sesuai dengan perjanjian pertukulan ini ayat 10 berpegang pada perjanjian. Saudara yang kekasih, secara khusus Saudara Santo dan Kartika menikah adalah memenuhi kehendak Allah. Jadi menikah itu bukanlah memenuhi kehendak seorang laki-laki mencintai seorang perempuan ansih. Menikah itu bukanlah semata-mata kehendak orang tua supaya punya cucu, punya garis keturunan semata. Enggak. Atau mungkin menikah ini adalah tanggung jawab orang tua menghantarkan anaknya supaya simpan batak gitu kan. Bukan hanya itu ansih. Tetapi kalau kita baca Alkitab, menikah itu adalah memenuhi kehendak Allah. Amin. So tahu tiga non tawaran lain. Jadi kalau besok doli-doli nasib menguli, aku mah menguli. Karena selagi Anda masih doli-doli, Anda belum memenuhi kehendak Allah dalam hidup Anda. Betul? Makanya jangan terlalu milih-milih lah. Dan tugas kita juga orang tua. Karena apa? Saya akan bacakan Alkitab. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 27. Apa itu? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ayat seterusnya, maka Allah memberkati mereka.
memberkati mereka. Jadi Allah memberkati mereka dan beranak cuculasnya bertambah banyak. Satu lagi ayat Alkitab pasal 2 ayat 18 dikatakan tidak baik laki-laki itu seorang diri. Maka Allah menjadikan seorang yang sepadan bagi dia. Teologi penciptaan bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah menciptakan langit, bumi, dan segala cakrawala dan segala isinya. Tujuannya apa? Selalu ayat kita mengatakan, maka apa yang diciptakan itu dilihatnya baik ada. Jadi kalau laki-laki masih seorang diri, tidak baik ada, maka Allah menciptakan, menjadikan seorang yang sepadan. Jadi kita harus memiliki kesadaran Amang dan Minang bahwa menikah itu adalah salah satu tugas orang percaya memenuhi kehendak Allah. Amin. Karena ini penting saya ingatkan karena banyak sekarang ideologi yang memunculkan nggak menikah juga baik juga begitu. Tapi kalau kita mengatakan tidak baik tetapi baiknya maka Allah memberikan. Bagaimana itu terjadi amal dan inang? Bukan hanya laki-laki saja yang bekerja mencari jodohnya. Kita harus percaya Allah turut bekerja mencari jodoh. Saya sering ilustrasikan begini. Rupanya Allah ini setelah menciptakan laki-laki dan perempuan, ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Indonesia, ada di Asia, ada di Australia dan lain-lain. Itu kan? Jadi Allah itu sama seperti seorang laki-laki yang googling, searching ya. Ada googling itu mencari. Maka Allah juga ketika si Santo ini berdoa, maka Allah mendengar doanya. Maka dicarikan jodohnya. Ya banyak contoh saya temukan di sana. Searching orang Amerika, lah contoh ini. Bisa ke arah Eropa, nggak ada yang pas. Dicari ke arah Australia, nggak ada yang pas. Cari sama Afrika, nggak ada yang pas. Makanya dicari di apa ini? Oh, di orang baru kita ya. Kayak orang baru. Cari oh iya seperti ini. Cari lagi. Jangan-jangan yang Borneo itu udah mencari-cari Borneo dan juga supaya apa tanya. Tetapi Tuhan mempertemukan di kantornya Magdali di sini. Magdali ya. Itu kenapa bisa begitu? Allah turut bekerja. Dan ini yang penting bahwa Allah juga ikut mencari. Allah ikut juga menjadikan, mencari, mempertemukan, mempersatukan, memberkati. Jadi tugas Allah itu juga berat untuk mempertemukan hingga mengantarkan menjadi rumah tangga. Karena itu keluarga berdua nanti setelah diberkati, Anda harus menyadari bahwa Anda menikah, saudara Santo dan Kartika menikah. Tujuan utama adalah memenuhi kehendak Allah. Jadi menikah itu ikut juga campur tangan Allah. Amin. Jadi itu yang harus kita aminkan supaya keluarga kita itu langgeng dan bahagia. Ini penting. Kenapa? Karena sering orang beranggapan, saya kurang tahu di antara bapak-bapak yang hadir di sini, orang yang tahu bahwa dalam sebuah berkali juta, atau bersama aku tempat tolong lalu 3 kali dunia mata, atau baik soal sorong yang di Cinawana. Hello, musuhku menjawab kainan. Aku tempat tahu malah 3 kali dunia, atau baik paksa diri. Aku inang tua mata dijauh ala gateng mata enggak juga ya. Nah, bukan Kristiano bulan rumah tahu dulu. Soalnya dong kan?
Ai rajumi hamu maina. Oh, hamu pamatai memang doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini dulu di mana matanya asal patong Tuhan sama itu. Anak itu argalo amat tadi hamu. Ai nabi natong, nani janahan, nani pada dahon, nani patang di batang ibadah kamu. Anak ini argalo kamu kamanta. Itu deh. Amin. Untuk kita nak kamanta tuh ini memang jangan sebaliknya, kamu mekaman ikut raja kamu lagi muna ngalahin Tuhanmu adalah dekat dari jomu, jadi orang yang tahu kamu dah. Mana anak ketik kamu, Allah kena Tuhanmu tahu. Anak di halau biamu mengajuan benar dan sia-sia menungaliamu sang sonari. Anggo memberi laku do, nama leng-leng hati-hatinya kelantokan. Itu saya tolong berubut, ibaik komentar, isi dungo, ibaik saramata, ipamorhan ko sehingga dari itu, mula sa perkarituan, inayani magcayunitan, amahan berjalan. Bangala di bersumui, angay nanohok mo Tuhan bekerja, berkarya, pabukor rohamu, ay na pinatawang nahin Tuhanmu, nani jamahan ni bataloy, asa dong-dong muna. Satu na sauma Tuhan, satu na hamatian malira. Atau analido kamar ganun rumah tangga, mau tungadok sesuatu persoalan, mau tungadok sesuatu masalah di perjalanan di beruntung, kita yakin dan percaya karena ini adalah kehendak Allah, ananita sukum Tuhan tadi. Unang tabaik keputusan ananita sukum Tuhan tadi. Asaibana mengajari kita. Karena dikatakan dalam ayat 2, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menjalani hidupnya menurut hukum, menurut petunjuk. Itu nak berjudul. Kita ambil pemahaman kami menurut kaum marsaribe berkeluarga, bentuk rumah tangga adalah memenuhi kehendak Allah. Amin. Yang kedua, menikah membentuk rumah tangga adalah janji padat. Saya searching beberapa catatan suku paling setia dalam rumah tangga di Indonesia. Bahkan ada banyak suku nih. Salah satunya Puji Tuhan, termasuk orang Batak ini 5 suku tersedia dalam rumah tangga. Tepuk tangan Pak Yusuf Kalata. Tercatat, mungkin terakhir perceraian, mungkin terakhir kesediaan tercatat. Ada beberapa itu suku bisa nanti kalian cari. Tapi 5 suku tersedia dalam rumah tangga. Apakah yang membuat orang Batak ini setia dalam rumah tangga? Orang Batak mungkin mayoritas Kristen, tetapi ada juga asumsi mungkin karena nilai-nilai kekristenan nah sudah disiram di asosiasi nih kematian. Tapi ada juga nilai-nilai yang dianut oleh orang Batak. Jadi di samping nilai-nilai kekristenan ada juga nilai-nilai tradisi Batak. Ada filosofi orang Batak yang mengatakan tubuh urat di hulu, tubuhan urat di badan. Tubuh nidok ni uhum, tubuhan nidok badan. Jadi menikah adalah perjanjian, menikah adalah perpadanan. Jika pasal-pasal hukum sudah kuat untuk menikah seseorang dalam perjanjian, maka lebih kuat dari itu, yaitu perpadanan. Maka saudara berdua Santo dan Kartika hari ini kalian berpadat, berjanji, bertumpul di hadapan jemaat di sini, di hadapan keluarga Paranan, keluarga Prabowo, di hadapan majelis dan di hadapan Tuhan. Kalau saudara berjanji berpadat, Milo pribadi nanti bukan hanya konsekuensi untuk hukum
mendukung saja, tetapi lebih daripada itu kita mengikat diri kita kuat. Anak Batak mungkin ini yang membuat orang Batak cerita. Jadi ada dua nilai yang dipegang oleh orang Batak sehingga dia setia dalam pernikahan. Di kekristenan mengajarkan dan kalian juga menentangani. Tugu ihok niuhu mati, ihok niuhu. Menentangani kan, mengerti apa itu? Jodoh nanti maka Allah akan mengasihi. Oh, takas parbuyaon. Amang keluarga Nabi Dulu Nasdoro Alami. Anak keluarga Maradon, keluarga Farhakaliti dan luar biasa. Amang Maradon aktif di Kedua Suara di Sor, Korama, dan juga di distrik. Amang Pinang Purnegola ini aktif seni di sini, itulah saya mantap kerja dari di sini Amang. Ini dan ini kalau merempasnya kita enak sonari merempasnya ini. Terus kedua ke rumah sakit, penjara, seperti werda, dan juga untuk TIP di Labuan. Kalau kelamope, sama Santo ini aktif juga di Pokja Hukum HKBP, anak buahnya Pak Danito. Jadi tanpa mengusai parumai sedarion nasrah berarti tanpa memperkubasan membiarkan dia deh. Jadi beliau kamu mah parumai non, guru menaon, asal kau mengurupi atau bibian non, yak tau lawan. Nanti di mana dia binasi dan maringanan, jadi uasnya KBP mana sih nama mengurupi, namun beliau tinggi yak kepakubasan KBP. Selama 4 tahun lebih sampai ini saya sudah teman mendampingi masalah-masalah hukumnya KBP. Jadi beliau kamu atau asatong tabak lahau pribadi lah surah kurang tanpa parumai yang terbikin non nabui aktif di pelayanannya. Parguria sama purjunina donasmu, sama purjunina, sama purjun nasional stiki di dunia, totong di beliau hukum tikin mengurupi guria, langsung dimasuk-masuk di Batape kamu menjadi rumah tangga yang baru. Tetap persembahkan diri untuk Tuhan. Ya, yang kedua masih holongan, soal Pak holongan. Yang kedua nasa jadi sinang ya sesinang nih, amat dia setia. Berarti ini padan bukan hanya padan yang diucapkan, tetapi ditandatangani di dalam buku perjanjian. Berarti ini adalah janji yang harus kita laksanakan. Ini mungkin butuh kekuatan apakah kekuatan bagi kita untuk melakukan ini? Kita percaya Roh Kudus selalu akan menolong orang-orang yang dikasihinya untuk melakukan ini. Saya yakin dan percaya Santo dan juga Katika yang telah berbadan hari ini bentuk rumah tangga yang baru ini akan setia di dalam badannya. Yang ketiga dari firman ini amal dan iman. Marilah kita doakan agar Santo dan Kartika ini adalah orang-orang yang dapat memenuhi janjinya, karena itulah kebahagiaan. Tidak ada orang yang menikah mau susah, tetapi orang menikah mau bahagia. Persoalan adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan itu. Banyak orang berpikir bahwa meraih kebahagiaan itu adalah menerima sebanyak-banyaknya apa yang akan diterima dalam hidup. Rupanya setelah kita searching itu juga, coba misalnya, rupanya kebahagiaan itu tidak di luar daripada diri manusia. Jika kebahagiaan itu adalah di luar diri manusia, benar ungkapan ini. Coba kita bisa beli tempat tidur yang mahal, bisa, betul? Tetapi apakah dengan tempat tidur yang mahal otomatis seseorang bisa tidur nyenyak? Aku ikut dilinatan, aku apa nggak diurut pun. Aku sesuaikan akar, aku nggak diurut pun. Searga-arga di tempat tidur si
spring back itu lah coba yang bulu di situ, betul? Gitu. Alain ukul maliberi itu, terjadi berbeda tak menjadi sana. Tunggu itu kan? Itu. Jadi kebahagiaan itu tidak pada barang, tidak di luar diri manusia. Yang kedua, misalnya rumah bahagia itu tidak terletak pada rumah besar rumah, betul nggak? Sebab angko ala di balik jauh upaya bahagia, bagaimana lu belajar mau masih baik jemu suruh berbeda salah makan di lapangan muda, itu kan? Anak ini kejadian apa ini? Itu dari tata tadi kecil yang terlalu viral. Anak masalah aku baru kilo apa ini? Di juga ada meninggal, diduga paling kuat adalah bunuh diri. Ibunya mati, anak-anak. Entah apapun itu. Jadi pada licin itu sama mati. Karena itu udah potong kosong di sini. Tidak. Jadi kebahagiaan itu bukanlah di luar diri. Jadi mau anak ini, saya mau berbeda, sendiri itu berbeda. Tadi. Sebetulnya, tapi kebahagiaan tidak di situ. Kebahagiaan itu di mana? Saya pikir apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahagia itu ketika kita setia dan dapat memenuhi janji kita di hadapan Tuhan. Ketika Santo berjanji setia mengasihi kita sampai kematian memisahkan. Dan itu kau lakukan, itulah kebahagiaan yang paling utama. Jadi perhatikan, ketika kamu berjanji, bukan kamu bahagia karena banyak yang akan diberikan oleh Sang berupa materi ini dan itu, tapi kebahagiaanmu yang pertama, ketika dia setia mengatakan, kamu ketika dia terpisah oleh kematian. Saya pikir inilah kebahagiaan dalam keluarga Kristen. Saudara akan menerima mereka menikah tanggal 7 Oktober ke depan. Karena Tuhan menolong saudara Santo dan Kartika untuk memenuhi janji pernikahan saudara yang telah Anda saksikan di hadapan keluarga besar Manado, keluarga besar Batu Guru, di hadapan jemaat ini dan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menolong dan menghantarkan saudara rumah tangga yang baru. Amin. Itu betul.